apa ya, ini kan fenomena baru gitu, tiba-tiba ada banyak aplikasi buat investasi atau apapun itu namanya, dan mungkin karena dunia digital ini berkembangnya cepet banget, jadi mungkin awalnya belum ada aturan undang-undangnya, tapi terus ternyata ada aturan baru, atau ternyata memang dari awal melanggar. Gue juga nggak terlalu ngikutin, dan memang dari awal nggak pernah tertarik sih ya sama investasi-investasi yang seperti itu yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat gitu, karena nggak ada sih ya investasi yang atau kalaupun ada sedikit lah, risikonya juga tinggi. Artinya kalau high return ya high risk juga pasti gitu kan. Nah dari awal gue cukup, kalau buat invest gue cukup konservatif ya. Kan kadang suka ikut seminar financial planning juga. Dona kan juga udah bisa dibilang juga udah belajar tentang financial planning juga gitu kan, tentang wealth management gitu-gitu. Ya memang rumus dasarnya ya kalau lo mau untung cepet resikonya juga tinggi gitu kan. Nah apalagi kalau udah dibalut dengan janji-janji manis yang pasti untung segala macam, jangan-jangan itu jebakan gitu. Jadi memang nggak pernah tertarik, jadi lebih investnya ke yang konservatif lah gitu, properti, emas misalnya, obligasi dari pemerintah gitu kan, surat obligasi kayak gitu-gitu sih. Kalau pas awal gue ngeliat ya luar biasa anak muda dalam waktu singkat bisa sukses. Dan mungkin banyak orang juga yang jadi mengidolakan gitu ya, pengen ngikutin jejak suksesnya gitu ya. Itu mungkin sisi positifnya ya, jadi nge-trigger orang biar semangat gitu kan. Tapi ya di balik itu sekarang beritanya seperti yang beredar gitu kan, ternyata mungkin ada hal-hal yang bersinggungan dengan hukum gitu kan, ya kaget juga sih, dan menyayangkan juga gitu. Wah, tiap di DM Instagram, di WhatsApp, SMS itu sebulan mungkin gue ngeblok 20-30 nomor kali yang investasi yang apa kabar, tiba-tiba nelpon nggak jelas gitu. Nomor kita juga kan udah beredar di mana-mana kan, minta ketemu lah, mau presentasi lah, ada opportunity investasi dengan jaminan keuntungan sekian puluh persen gitu-gitu. Itu capek kadang ngebloknya juga. Ngasih respon seperti apa tuh? Nggak pernah, kalau WhatsApp, SMS nggak pernah, pasti langsung gue blok nomornya, gue hapus. Tapi ya datang lagi gitu kan. Kalau DM Instagram udah pasti ya gue hapus juga gitu. Kasihan teman-teman atau orang yang benar-benar mau ngobrol, mau curhat masalahnya dia, atau mau nawarin kerjaan gitu kan, sayang gitu. Peluangnya justru lebih bagus di situ, kita silaturahmi sama orang kan. Bingung juga kalau di posisi mereka kan, gitu. Dan gue juga nggak terlalu ngikutin ya. Jadi apa masalahnya? Apakah memang orang-orang yang mungkin ikut investasi itu tertipu atau gimana janjinya di awal segala macam, gue juga nggak terlalu ngikutin, jadi nggak bisa terlalu banyak komentar lah kalau masalah orang-orang yang terima dananya kayak gitu-gitu. Nggak tahu lah, biarkan pihak yang berwajib menyelesaikan sesuai undang-undang atau hukum yang berlaku aja. Nggak ada sih, nggak ada. Bahkan ada tawaran-tawaran endorse atau brand ambassador, gue juga nggak mau menerima sih, karena itu pasti yang kita tanya izin resminya ada nggak gitu, izin resminya dari entah Bapepti atau dari OJK gitu kan, karena itu juga masih simpang siur kan. Gue juga sampai sekarang masih belum paham sebenarnya siapa yang berhak memberikan kewenangan untuk izin perusahaan seperti itu beroperasi gitu, karena memang nggak ngedalemin. Jadi ya dari ini aja, antisipasi aja dari luar aja gitu kan. Ya filtering aja, nggak mau terlalu bersentuhan, karena sesuatu kadang yang baru terus jadi gede secara tiba-tiba juga. Percaya deh, kalau bisnis bener nggak ada yang instan gitu kan. Jadi gue juga entrepreneur gitu kan, gue berusaha untuk bisnis gitu, nggak gampang, resikonya besar gitu. Mau nyari buat nutup operasional aja kadang sulit gitu kan, challenge-nya besar sekali. Kita harus kerja keras, benar-benar kerja keras bareng sama tim gitu. Bahkan untuk cetak profit ya, kadang bahkan kalau kita usaha 5-6 tahun itu kadang belum untung. Setelah 6, 7, 8 tahun baru tuh mulai ada profit gitu kan, mulai kita bisa ngembangin usaha kita gitu. Tapi di awal pasti bleeding
berdarah gitu. Jadi kalau dalam waktu setahun 2 tahun tiba-tiba wah bisa kaya, ya hebat sih. Cuma ya di balik itu ada apa kan nggak tahu gitu kan. Ya karena gue nggak tertarik, gue nggak belajar juga di dalamnya seperti apa permainannya, sistemnya gitu-gitu. Nggak pernah tertarik sih aplikasi-aplikasi kayak gitu. Ya harus bijak lah, harus bijak menerima peluang gitu kan. Itu kan peluang juga gitu kan, kalau misalnya kita diajak kerjasama atau ditawarin gitu kan. Takutnya malah usaha kita, kerja keras kita malah gone juga gitu kan. Jadi ya harus bijak-bijak lah, pelajarin dulu bener-bener. Kalau mau ikutan cari tahu gitu. Ya pahami dulu lah apa yang mau dikerjain. Kan sama kalau kita mau bisnis, mau berinvestasi kan kita harus paham dulu uang kita mau ditaruh di mana nih. Ini hasil kerja keras kita. Harusnya kan hasil kerja keras yang kita investasikan bisa semakin besar lagi manfaatnya. Sehingga nanti uang yang kerja buat kita kan. Tapi kalau dalam waktu singkat bisa gede, ya jago sih, hebat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.